Shalom saudara sekalian. Shalom. Gembala Sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada teman-teman sekalian, walaupun hanya dengan melalui ibadah virtual. Kita akan mulai ibadah kita mau melepaskan beban hidup kita ataupun masalah yang kita hadapi. Mari kita fokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kiranya hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk saat teduh. Kita saat teduh sejenak. Kembali kami ucap syukur Bapa untuk kasih setiamu yang masih bisa kami rasakan sampai pada detik ini Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Biar Roh Kudus kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menjamah hati kami satu persatu Bapa. Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kiranya Roh-Mu bekerja dan berotoritas di atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian kita yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya.
Benar kami tidak usah bimbang, sebab Engkau di dalam kami. Benar kami tidak usah cemas, karena Tuhanlah penghibur kami. Benar saat kami lemah, hanya Engkau kekuatan kami. Bapa, kami ini anak-anak-Mu datang menyembah sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami ini berlutut Tuhan. Masalah kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, kami tidak tahu Tuhan. Masalah apa yang sedang melanda di hidup kami. Tetapi kami di sini Tuhan ingin mengucapkan terima kasih. Kami mau bersyukur Bapa, karena hanya Engkau yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tetaplah Engkau Tuhan selalu berotoritas di dalam setiap kami Tuhan. Kuatkan setiap hati yang lemah. Bangkitkan Tuhan kami, setiap kami yang terjatuh. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mengizinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan lewat lagu pujian kita yang berjudul Anggur Baru. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Biarpun di rumah gak apa-apa. Kita mau bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya bersuka. Kurang banyak yang ajaib, memulihkan wajah.
kita akan memasuki Gloria Patri. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan masuki doa syafaat yang dipimpin oleh Amar Efekto. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga di hari ini Tuhan kami masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, itulah saat yang terindah bagi kami Tuhan, ketika kami masih mau menyempatkan diri datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, di tempat yang mati ini, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami, yang sudah memberikan kami Tuhan kekuatan, karena kami hidup dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah yang membentengi kami Tuhan, sehingga kami kuat dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan kami Yesus Kristus memberikan hikmat bijaksana surgawi kepada kami, sehingga Tuhan kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami jemaat-jemaat Tuhan masih ingat untuk beribadah Tuhan. Sekalipun kami masih dalam ibadah yang virtual Tuhan, tetapi biarlah Roh Tuhan senantiasa menyertai kami dalam setiap ibadah kami. Kami Tuhan memohon kepada Tuhan supaya Engkau yang mengetuk hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan kami rindu akan pelayanan, sehingga kami akan rindu bernyanyi untuk Tuhan, sehingga kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan,
yang mau menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa, yang selayaknya Tuhan kami menuju neraka. Tetapi karena oleh kebaikan Tuhan, Engkau mengorbankan dirimu Tuhan untuk mati di kayu salib hanya untuk dosa-dosa kami. Biarlah itu Tuhan yang kami renungkan di setiap hari kami, sehingga kami merasakan bahwa kami punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah melintasi sorga dan bumi. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, kami senantiasa berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, gereja Metodis yang ada di Indonesia baik yang di dunia Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan daripada hamba Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja apapun di dunia ini Tuhan. Biarlah kami semuanya takut akan Tuhan dan rindu untuk melayani Tuhan, sehingga Tuhan di hati kami tidak ada rasa ragu lagi datang kepada Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang berada di tempat yang maha tinggi. Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa bersama dengan kami pelayan-pelayan Tuhan. Ketika Tuhan ada virus corona COVID-19 Tuhan, biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, semua pelayan-pelayan Tuhan, yang tidak lelahnya Tuhan datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami hikmat bijaksana-Mu Tuhan, sehingga kami tidak datang ke tempat-tempat di mana ada virus corona Tuhan. Sehingga Tuhan kami senantiasa diberikan Tuhan perlindungan yang sesungguhnya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kami Tuhan orang-orang percaya juga tunduk kepada peraturan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga Tuhan kami juga mencerminkan bahwa kami juga Tuhan adalah warga negara yang baik, yang bisa mengikuti perintah-perintah dari pemerintah, yang notabene adalah pemerintah dan berasal daripada Tuhan. Sekalipun Tuhan di masa-masa ini Tuhan masih banyak di antara kami yang sakit Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau sebagai tabib agung kami yang akan datang menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, yang khususnya Tuhan berada di rumah-Mu, di gereja Maria Sunggal ini Tuhan. Kami menyebutkan beberapa nama Tuhan, Ibu Simajunta, Nyonya Tambul Tuhan. Biarlah dia dalam masa Tuhannya senantiasa diberikan kekuatan. Demikian juga Tuhan, Ibu Sitompul, Nyonya Simajunta, dan Bapak Tariga yang adalah suami dari Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Dan juga Tuhan, Borsi Hota, Nyonya Sibarani Tuhan. Kami sampaikan keempat nama ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Biarlah Tuhan ketika mereka sakit Tuhan, mereka dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan yang ada pada mereka. Sehingga Tuhan, sekalipun kami berada dalam sakit penyakit, kami tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi kami senantiasa merasakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kami. Bersama jugalah Tuhan dengan orang-orang yang sakit di gereja-Mu ini Tuhan. Dan dimanapun Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan namanya sampai sekarang ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami juga semakin patuh kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga Tuhan kami tidak ada Tuhan yang bermain-main ketika firman Tuhan diperdengarkan oleh Ibu Gembala Sidang. Biarlah Tuhan firman yang akan ditaburkan ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami senantiasa bersuka cita kepada Kristus, karena kami punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Gembala Sidang kami ketika memberikan siraman firman. Berikan hikmat bijaksana surgawi yang daripada Tuhan, kepintaran yang daripada Tuhan yang akan mengurangi Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan juga Tuhan rencana-rencana gereja-Mu ini Tuhan. Di masa-masa yang akan datang Tuhan, masih ada pembangunan Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua jemaat-jemaat Tuhan ambil bagian. Tidak ada yang tidak ambil bagian Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan yang punya pendapatan yang lebih berani memberikan lebih banyak lagi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memberikan kepada Tuhan, Tuhan juga akan membalasnya Tuhan berlipat ganda kepada kami. Karena pekerjaan
Tuntuni kami Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang mengajari kami Tuhan, setiap hati kami pribadi lepas pribadi memberikan lebih ringan lagi kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada yang bersungut-sungut ketika gereja Tuhan dibangun. Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah Kau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Terimalah doa kami. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan siraman rohani yang akan disampaikan Inang Pendeta. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan mengangkat sebuah lagu yang mau mengatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus.
Bapak Ibu, Saudara dikasih, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu hari lepas hari, bahkan atas ujian juga yang Tuhan mungkin berikan bagi kami supaya kami boleh naik kelas atau juga lulus. Dan setelah Engkau menguji, Engkau menyediakan yang terbaik, Engkau sediakan hal yang indah bagi kami. Termasuk juga pada saat ini Tuhan, ujian melalui peristiwa yang sangat mengkhawatirkan sampai hari ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kami tahu juga ini Tuhan merupakan ujian iman bagi kami, supaya kami lebih taat kepada Tuhan di dalam saat-saat yang sulit. Apakah kami menjauhkan diri dari Tuhan? Tuhan, kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Karena jika kami maju melangkah menghadap Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Engkau juga melangkah berjumpa dengan kami melalui pertemuan ibadah ini. Kami juga percaya Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Bapa yang baik, kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi ya Tuhan, semua Tuhan tahu di dalam kehidupan manusia di muka bumi. Bapa di surga, rencana Tuhan selalu indah dan rencana Tuhan selalu baik. Oleh karena itu, biarlah kami boleh bersabar ketika kami sedang diuji, karena kami tahu pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang mungkin juga kami mampu menghadapinya. Dan ketika kami dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami mampu ya Tuhan tetap bersyukur kepada-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini semua jemaat Tuhan yang sedang beraktivitas mungkin
mungkin pada waktu yang bersama saat ini sedang membuka YouTube atau membuka HP, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kami juga boleh bersama-sama mendengarkan firman. Dan jika ada juga jemaat Tuhan yang tidak bersamaan di waktu jam yang sama ini, biarlah Tuhan memberkati. Dan jika ada Tuhan yang juga beribadah melalui WA atau juga melalui fotokopi ibadah, biarlah Tuhan memberkati semua variasi ibadah kami di Kediman Yesus lagi. Tuhan, kami sangat rindu untuk berkumpul di gereja, tetapi karena situasi pandemi COVID-19 belum mereda, kami masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami minta berdoa supaya Tuhan menolong setiap kami umat Tuhan, supaya kami juga seluruh penduduk umat Tuhan di Kota Medan, Sumatera Utara ini, biarlah kami boleh mengikuti peraturan yang sangat baik yang sudah diberikan oleh pemerintah kami, yaitu protokol kesehatan, supaya kemanapun kami melangkah, ketika kami berhadapan dengan orang yang banyak, kami mau memakai masker, dan kami juga rajin mencuci tangan atau juga memakai sanitizer. Inilah Tuhan suatu peraturan yang sudah dibuat oleh medis. Biarlah kami boleh memahami. Inilah kehidupan yang normal pada saat ini. Dan kehidupan seperti ini kami tahu memang Tuhan izinkan, supaya kami juga boleh mempunyai peraturan di dalam hidup kami, yaitu peraturan kebersihan. Bapa yang baik, supaya kami juga menjaga kebersihan hati kami, supaya hati kami tidak tercemar oleh virus-virus, yaitu kesenangan dunia ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami, berkatilah kebersamaan kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan selalu sudah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 22. Dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 14. Ayat ini sangat panjang, biarlah kita bersabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepercayaan Abraham ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang
Sesudah itu kami kembali kepada-Mu. Lalu Abraham mengambil kain untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kain, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kain, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada hari ini saya menyampaikan tema bagi kita, yaitu ujian dan berkat yang disediakan Tuhan. Setelah kita diuji, Tuhan memberikan berkat, menyediakan berkat, menyediakan hal-hal yang baik, sehingga kita bisa merasakan bahwa Tuhan adalah pemelihara kita. Sebagaimana pada hari ini kita sudah sering mungkin mendengarkan, yaitu tentang Abraham. Abraham pada awalnya namanya Abram. Abram ini artinya Bapa yang ditinggikan. Ya, Bapa yang dihormati, ditinggikan karena dia adalah orang yang kaya, karyawannya banyak, jadi semua orang hormat kepadanya. Tetapi tidak sampai di situ saja, Tuhan memberkati Abraham, karena Abraham ini adalah orang yang taat, orang yang loyal kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan nama kepadanya, yaitu Abraham, bapa orang beriman, ataupun bapa dari banyak bangsa. Ya. Jadi kejadian yang disebut di sini, di manakah itu daerah Moria? Banyak penafsir mengatakan bahwa daerah Moria itu tempat Ishak mau dipersembahkan itu adalah Yerusalem. Yerusalem disamakan dengan kota Melkisedek ataupun Salem atau Yebus atau Yerusalem. Berarti di Yerusalem lah tempatnya pada saat itu, di mana Abraham diuji oleh Tuhan supaya mempersembahkan anaknya Ishak, anak yang dikasihi, karena Abraham juga sangat lama menunggu kelahiran Ishak. Tetapi karena Abraham minta kepada Tuhan, walaupun mungkin dia bersedih, bisa kita bayangkan ketika Tuhan menyuruh mereka
hari lamanya beserta dengan anak muda mungkin yang sudah dipilih oleh Abraham bersama dengan dia, menemaninya ada 2 orang dan juga anaknya berangkat ke suatu tempat dengan sudah membawa kayu untuk mengadakan persembahan korban bakaran. Lalu anaknya juga bertanya, Ishak bertanya, Pak, kita seakan-akan nggak jelas, kita sudah membawa kayu dan api, tetapi dombanya di mana ya? Mungkin hati Abraham pada saat itu juga sangat sedih. Ya Tuhan, Engkau memberikan anak ini kepadaku, bisa diperhitungkan umurnya mungkin pada saat itu Ishak ini kurang lebih 20 tahun karena sudah bisa memikul kayu. Lalu Abraham mengatakan Tuhan akan berubah. Itulah iman Abraham. Karena Abraham berprinsip Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau itu Tuhan juga berikan, ya terserah dia. Kalaupun Ishak ini harus dari korban bakaran, kalau dia mati, Tuhan juga mampu dan dia kembali. Itulah iman Abraham dan dia pun taat. Jadi kita bisa lihat Abraham ini orang yang taat di dalam ujian yang berat. Dia taat, dia mengikuti semua perintah Tuhan. Ya, di dalam ujian itu Abraham tidak melawan, dia tidak mengatakan, Tuhan, kau banyak kali lah ceritamu sama aku. Kau sudah menjanjikan seperti ini, sudah begini, sekarang inilah jadi. Tidak seperti itu kata Abraham. Tetapi Abraham tahu. Dan kenapa juga Tuhan menguji Abraham? Bapak Ibu Saudara kekasih, apa tujuannya ujian? Jadi kita orang yang percaya. Kalau kita sakit hati atau juga sakit secara jasmani, ya, supaya kita taat kepadanya. Tuhan menguji Abraham supaya Abraham jangan lebih cinta kepada anaknya daripada kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus menomorsatukan Tuhan, mencintai Tuhan. Apakah kita lebih mencintai pemberiannya atau kepada yang memberi? Apakah kita lebih mencintai berkatnya daripada memberi berkat? Itu yang perlu dipertanyakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat kepada kita, berkat materi, berkat segala berkat kesehatan, berkat cinta kasih, segala berkat Tuhan sudah berikan kepada kita. Manakah lebih penting kita mencintai berkat itu daripada mencintai pemberi berkat? Ya, jadi Abraham sadar Tuhan yang sudah memberikan anak kepadanya, sekarang dia minta yang harus diberikan. Tetapi apa yang terjadi? Ujian yang diberikan Tuhan itu apakah mencelakakan Abraham atau sebaliknya memberkati Abraham? Nah, ini yang perlu kita sering renungkan ketika ada ujian, ketika ada masalah itu mendatangkan kerugiankah kepada kita atau mendatangkan keuntungan? Nah, ini yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita. Ketika ada ATM, ancaman, tantangan, masalah, kita perlu koreksi diri. Tantangan yang di hadapan kita, masalah yang di hadapan kita, ancaman yang masalah kita di hadapan kita, apakah ini mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi kita? Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19, tapi sekarang sudah tahun 2020. Secara iman, apakah kita
kita menjadi bodoh atau kita menjadi berhikmat atau lebih pintar pada saat ini daripada tahun 2019? Ya, coba tanya dulu kita semua. Sekarang tahun 2020, sementara pandemi COVID-19. Sekarang jemaat Tuhan, apakah semakin berhikmat atau semakin menurun hikmatnya? Atau bisa dikatakan semakin lesu atau semakin bersemangat? Ya, seharusnya kita semakin bersemangat. Semakin bersemangat untuk melawan masalah. Karena ketika kita menghadapi masalah yang berat, lalu kita lesu, lalu kita stres, lalu kita depresi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika datang masalah, tantangan dan sebagainya, kita bersemangat. Seperti Abraham, dia bersemangat. Dia bawa kayu, dia bawa apa semuanya. Bahkan dia bisa menyimpan suatu rahasia yang luar biasa di dalam hatinya. Ketika pemuda yang bersama dengan dia menuju ke gunung itu bertanya, mau kemana Tuan Abraham? Udah kalian tinggal di sini, kami ke sana dulu sembahyang. Dia simpan rahasia yang luar biasa di dalam kehidupan. Apakah kita juga seperti itu? Orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tentu menyimpan banyak rahasia ilahi di dalam hati yang luar biasa, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ada lagu pujian, dalam suka duka buka tetap tersenyum. Kenapa kita tetap tersenyum? Ada penyakit, ada masalah dan sebagainya, tetapi kita tetap tersenyum karena kita percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua, berkat apa yang disediakan oleh Tuhan kepada Abraham? Bapak Ibu Saudara yang dikasih, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan hal yang sangat baik, yaitu pengganti Ishak. Yang seharusnya dalam pikiran Abraham, Ishak akan mati dan menjadikan korban sembah. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus bukan Tuhan yang bodoh, bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang tidak adil, tetapi Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Dia tidak membiarkan Ishak mati menjadi korban bakaran. Apa yang terjadi di sini? Di sini dikatakan, lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam kehidupan. Inilah yang disebut dengan providentia. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan sebenarnya. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah selenggarakan apa yang kita perlukan. Dan suatu mujizat yang luar biasa, yang dengan suatu hal yang tidak mungkin menurut kita, tetapi ketika Abraham menoleh ke belakang, dia lihat di dalam belukar, di atas namanya belukar itu bisa pula ada domba yang bersama-sama di situ. Tuhan sudah sediakan segala berkat-berkat bagi orang yang percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham sangat bersuka karena korban tetap diadakan, tetapi bukan Ishak yang menjadi korban. Tuhan sudah membuat pengganti, yaitu domba. Makanya di dalam ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan.
kita juga harus melewati beberapa ujian. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menerima berkat-berkat. Ya. Ini satu contoh bagi kehidupan orang Kanaan, karena budaya orang Kanaan yang menyembah dewa, anaknya dikorbankan dari korban bakaran. Tetapi Tuhan sudah membuat suatu peraturan bahwa bukan anak, bukan manusia yang dipersembahkan, tetapi adalah domba. Makanya kalau orang Israel, setiap anak yang pertama harus diberikan gantinya sebagai korban, yaitu domba. Juga lembu dan sebagainya sebagai pengganti korban anak yang pertama. Itulah suatu peraturan yang sudah dibuat Tuhan, bahwa kalau kita setia dan kalau kita taat di dalam segala ujian yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik pada kita. Dan janganlah kita bersungut-sungut jika ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Ya, jadi pandemi COVID-19 ini, seperti pernah juga saya katakan, bukan kali ini aja terjadi ada virus seperti ini. 50 tahun yang lalu di Tiongkok juga sudah ada virus pes. Sekali batuk berdarah langsung mati. Jadi dulu juga sudah biasa pakai masker. Jadi kalau sekarang kita melihat ada orang nggak pakai masker di tempat keramaian, itu hal yang aneh. Tetapi tahun 2019 kalau ada orang pakai masker, itu juga orang aneh. Jika ada orang ke gereja pakai masker, kita berpikir, aduh, jangan-jangan kurang sehat dia ini. Apa yang penyakitnya kawan ini pakai masker? Ya. Tapi sekarang kemana-mana kita lihat orang sudah pakai masker. Kenapa? Inilah namanya pencobaan atau ujian yang sedang kita hadapi. Dan siapapun tidak bisa memprediksi kapan berakhir. Ada yang mengatakan cuma 2 bulannya itu, seperti bulan hari itu. Datang lagi gelombang kedua, datang lagi gelombang kedua. Kita pikir hari itu bulan 7 ini sudah selesai semua. Ternyata kita mengadakan konferensi istri juga virtual. Seharusnya konferensi tahunan sudah selesai bulan Juni. Kami pun sudah tahu pindah atau tidak. Ini ternyata konferensi tahunan nanti bulan September. Itu pun belum tentu tatap muka, jangan juga virtual. Makanya teruslah kita berdoa, jangan Natal nanti kita bagaimana tahun 2020. Jadi apakah ini merupakan suatu monster yang menakutkan bagi kita? Tetapi sebenarnya ketika kita semua teratur di dalam ketaatan kita kepada Tuhan dan kepada peraturan dunia ini juga yang diselenggarakan oleh pemerintah, sebenarnya bisa hilang dan bisa berakhir. Tetapi ternyata nggak hilang. Kenapa nggak hilang? Karena kita nggak tertib. Ya, jadi marilah kita anggota GP Maria Tunggal tertiblah. Marilah kita memakai masker kalau kita pergi ke tempat keramaian. Ya, karena kita tidak tahu, ada orang yang tanpa gejala, kita nggak mengerti, yang tidak kita kenal. Ya. Tapi saya ingat aja apa yang dikatakan oleh Pak Tom
ketika kami di rumah sakit, saya buat itu sudah tempat garam sama jahe. Sampai sekarang masih ada. Jadi saya juga rajin mengurus garam dari ini karena saya ingat, apalagi ketika di rumah sakit ada orang yang berusin, ada yang batuk, ya namanya rumah sakit mana bisa suka-suka kita. Ya saya mengurus garam, bahkan makan jahe lagi, bahkan ketika di rumah sakit saya nggak ada pernah beli makanan yang dingin, tetap yang panas. Kalaupun tidak panas, ada air panas, saya siram dulu dengan air panas makanan itu semua menjaga. Bahkan ketika di kamar pun ada yang nggak pakai masker, saya suruh pakai masker. Pakai masker. Kita nggak tahu bagaimana di sini. Jadi di rumah sakit pun kami 24 jam pakai masker, di rumah pakai masker. Yang sakit pun semua pakai masker. Karena dokter pun nggak mau masuk kalau pasiennya nggak pakai masker. Padahal sudah di rapid test ini, semua pasien yang dirawat, apalagi yang dioperasi, cek bakteri, cek hepatitis, cek HIV, cek COVID. Kalau ada penyakit yang ketiga ini, dokter pun nggak mau punya. Ya. Artinya semua sudah steril. Tapi namanya situasi zaman seperti ini, kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus hati-hati kemana-mana. Ya. Jadi inilah merupakan pencobaan yang kita alami. Tetapi firman Tuhan katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, apalah susahnya pakai masker? Masuk pencobaan pakai masker. Ya belum tahu kita ke depan tahap yang terjadi lagi dalam masalah kehidupan. Ya apalagi nanti antikris bertahta. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita nggak tahu apa masalah yang terjadi lagi ke depan. Ya memang saat ini teknologi canggih, tetapi begitu juga canggihnya pencobaan itu datang. Selesai masalah ini, datang lagi masalah ini, nggak selesai-selesainya. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan. Tidak dicobai melampaui kekuatan kita. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Jalan keluar ini yang kita minta kepada Tuhan. Bagaimana jalan keluar mengatasi masalah ini, termasuk masalah-masalah pribadi dan sebagainya. Itu yang perlu kita minta selalu kepada Tuhan, berikan kami jalan keluar. Jangan kita menghadapi jalan keluar. Kalau ada jalan keluar, itulah solusi. Itulah win-win solusi. Tidak ada yang dirugikan. Semua sama-sama beruntung karena ada jalan keluar. Ya. Jadi itulah yang disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Setelah diuji, setelah dicobai, Tuhan sediakan yang lebih baik lagi. Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah seperti kepada Abraham. Ya. Senanglah Abraham, pulaulah dia dengan anaknya. Makin bersukacitalah dia, Tuhan rupanya Engkau sangat baik kepada. Akhirnya benarlah Abraham bisa dikatakan bapa orang beriman karena dia cinta kepada Tuhan. Tuhan nomor satu dalam hidupnya, bukan anaknya yang mengatur dia. Kita terkadang bukan Tuhan yang mengatur kehidupan kita lagi, tetapi kita sudah diatur oleh Tuhan. Kita mungkin kalau kita sebagai pimpinan atau kalau kita sebagai orang tua, anak kita yang mengatur. Apa kata anak kita? Belikan ini, padahal kita tahu yang diberikan itu akan menjadi masalah. Ya sering seperti itu. Tetapi Abraham, dia menomor-satukan Tuhan di dalam hidupnya, dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupannya, dan dia disebut sebagai Bapa orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita pun ini semuanya jemaat Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Ketika datang ujian dan pencobaan, jangan putus asa. Karena di balik ujian dan pencobaan ini ada berkat yang sudah disediakan Tuhan yang luar biasa.
providentia. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau perdengarkan kepada kami, seluruh jemaat GMI Maria Sunggal dimanapun kami berada. Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kami alami, ujian iman melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, secara khusus pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih menakutkan kami, masih membuat kami tidak bisa berkumpul bersama beribadah di gereja ini. Tuhan, tolong kami, Engkau memberikan jalan keluar, walaupun Engkau memberikan kemampuan melalui yaitu hikmat bijaksana bagi kami. Tetapi kami terus berdoa ya Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia ini. Tuhan, tolonglah kami dan berikanlah hikmat surgawi kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami. Tuhan, Bapak Presiden kami, Kau berikan hikmat bijaksana sehingga dia selalu dapat mengambil suatu keputusan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga keputusan itu membuat kami semuanya, rakyat Indonesia ini, merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan pada saat ini, secara khusus yang sedang di dalam pemulihan kesehatan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, supaya jangan ada jemaat Tuhan yang sedang sakit mengalami putus asa. Tetapi biarlah jemaat Tuhan yang sedang sakit semakin merasakan pimpinan Tuhan di dalam hidup mereka, bahwa di balik ujian sakit penyakit ini, Tuhan sudah menyediakan berkat yang indah sebagai pengganti kesulitan dan penderitaan. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami seluruh jemaat bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Pimpinlah kami, tolonglah kami, dan ampunilah kami ya Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, atas perbuatan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, yang tidak menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami seluruhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang kami kasihi, mari kita semuanya bangkit berdiri, kita berdoa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi dan memberkati kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.